Selamat pagi buat saudaraku dimanapun Anda berada. Yang menonton video ini, saya doakan semoga dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, diberikan rahmat dan hidayah, rezeki yang melimpah, dan semoga kehidupannya bahagia dan sejahtera dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi buat teman-teman, saya akan sampaikan ada ciri-ciri orang yang tidak bisa sukses di dalam mengarungi kehidupannya. Yang pertama, orang yang punya pikiran negatif. Negatif itu tanda kurang. Tanda kurang itu ya, kalau kurang itu kan ya kurang informasi, kurang pergaulan, kurang saudara, ya kurang uang kan, kurang penghasilan, segalanya kurang lah pokoknya. Itulah. Itu kalau negatif. Bagaimana kalau yang negatif kita buang jauh-jauh. Dibalik jadi positif lah, itu nambah saudara, nambah teman, nambah duit, nambah peluang usaha, ya pokoknya nambah-nambah semuanya. Itu kalau positif. Makanya jangan punya pikiran negatif. Apalagi negatifnya itu dibesarin kan, buang jauh-jauh. Nah itu salah satu faktor kita tidak bisa sukses karena negatif kan. Diberikan suatu informasi, dia seujon dia, jangan-jangan ini mau menipu ini, nah begitu. Jadi pikirannya pokoknya ya jelas tidak mau merespon negatif itu. Kemudian tidak mau membuka hati dan pikiran, itu tadi tertutup sudah, tertutup. Nah, dia tidak mau menerima saran, tidak mau menerima sebuah solusi, sebuah pulang usaha di mana ada orang ajakan baik, tidak mau menerima dia. Jadi dia sudah menutup hati dan pikirannya. Nah, itu salah satunya tidak bisa sukses. Kemudian sering mengucapkan tidak bisa. Tidak belum dikerjakan sudah bilang nggak bisa. Nggak bisa ngomong lah, padahal kita dari kecil itu emang nggak bisa ngomong. Tapi belajar-belajar lama-lama bisa ngomong. Itu namanya kan, itu ucapan itu adalah doa. Tidak punya bakat, tidak punya teman, tidak punya modal, wah itu saya tidak bisa ngerjakan. Nah, belum apa-apa udah ya, ngomong nggak bisa. Jadi udahlah pokoknya. Jadi itu namanya dengan dia sering mengucapkan tidak bisa. Kemudian dia pasrah orangnya, pasrah dengan nasib. Jadi nggak mau diajak untuk bangkit, sukses bareng tidak mau. Akhirnya sudah pasrah dengan keadaan, nggak neko-neko orangnya, nggak neko-neko. Ya sudah nasibku begini tak syukuri ya begini. Ya udah, di situ aja dia kan, menerima nasibku sudah begini. Walaupun utangnya banyak, ya sudah nasibku begini. Gak mau dia keluar usaha, enggak. Udah itu namanya pasrah dengan nasib. Kemudian menerima hidup apa adanya. Ya pokoknya ya itu tadi. Ya cuma hidup begitu saja dia pokoknya. Udah nasibku begini, aku terima apa adanya sajalah. Namanya sudah digariskan kan. Namanya hidup manusia sudah digariskan ya. Gak mau dia itu berusaha mencari solusi, temu kawan. Bagaimana biar supaya keluar dari masalah kehidupan ini kan, kesulitan dalam hidup ini. Tapi dia itu tadi menerima hidup apa adanya. Gitu. Ya bersyukur sih menerima hidup apa adanya kan, banyak utang kan gitu kan. Udah terima saja lah kan. Kemudian selalu bertahan di dunia nyaman. Nah saya juga dulu kan pernah bekerja di dunia nyaman, tapi berpindah-pindah sampai 8 perusahaan. Saya pingin mempunyai suatu perubahan hidup sampai saya 8 kali pindah-pindah gitu. Tapi saya asisten itu kan asisten permanen. Cuman saya tidak ingin bertahan selamanya. Makanya saya berhenti mencari keluar dari usaha yang di luar, yang bebas waktu. Tapi belum ketemu jalannya. Karena pikiran kita udah di tempat jadi karyawan, pindah lagi di PT yang berikutnya. Pindah lagi ya PT berikutnya. Jadi belum ketemu jalan usaha yang dimana di luar itu saya bisa kerjakan dan bisa berhasil. Itu belum ketemu. Nah kemudian tidak mau hijrah. Posisinya di situ-situ saja. Kalau kita memang di dunia nyaman, nggak pindah-pindah, itu namanya kan bertahan di situ dia. Kemudian kita punya kekurangan, walaupun kita kerja tapi punya kekurangan. Itu setiap bulan kita masih punya utang, nutupin utang aja. Setiap bulan dapat gaji, udah untuk bayar utang. Nah, tapi dia tidak mau hijrah, tidak mau cari solusi. Nah, itu. Kalau saya dulu kan 5 tahun pindah cari solusi saya, tapi sampai ketemu jalan itu. Nah kemudian orang banyak analisa. Yang ke-8, banyak analisa. Begitu kita kasih peluang sebuah usaha, dianalisa. Terlalu lama analisanya. Ada berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu kalah dengan orang yang begitu kasih informasi, langsung cepat diambil keputusan, langsung kerjakan. Nah, itu beda. Jadi kalau orang yang pinter kan, tuh orang yang pinter, sekolahnya tinggi, biasanya menganalisanya terlalu lama. Dianalisa, nanti begitu, nanti begini, ini untung dari mana. Begitu. Nah, kemudian yang ke-9, takut gagal. Jadi kalau kita ingin sukses takut gagal, saya garansi nggak bisa sukses. Karena orang sukses itu juga dia
harus ngalamin yang namanya kegagalan. Usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Tapi dia cari sesuatu yang baru, jalan terus pokoknya, walaupun gagal. Kemudian yang 10 tidak berani mencoba. Macam mana mau sukses? Ada jalan peluang usaha bagus, tapi tidak mau berani mencoba. Dia sampai kapanpun dia nggak bisa sukses. Nah, jadi buat teman-teman, ada 10 ciri orang yang tidak bisa sukses. Yang pertama awalnya negatif thinking, ada kurang gitu. Jadi kalau bisa kurangnya itu dibuang aja jauh-jauh, ganti positif. Kalau mau sukses kan dibalik kan itu. Kemudian tidak mau membuka hati dan pikiran, menutup diri, nggak menerima informasi, dikunci sudah. Jadi otak kita udah nggak bisa ngapain gitu. Kemudian sering mengucapkan tidak bisa, itu yang membuat masalah. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Ya sudahlah, memang tidak bisa. Ucapan itu adalah doa. Kemudian pasrah terhadap nasib. Ya sudah, nasibku udah begini, dikasih hidup sama Allah ini, ya sudah. Menerima apa adanya, menerima hidup apa adanya. Selalu bertahan di dunia nyaman. Kemudian tidak mau hijrah. Nah, kemudian ada informasi, terlalu banyak analisa, terlalu lama. Takut gagal, kemudian tidak berani mencoba. Nah, itu ada 10 ciri-ciri orang yang tidak bisa sukses. Tidak punya impian. Tidak punya impian, takut, ketakutan terlalu berlebihan, tidak berani mencoba. Nah, itu tadi pokoknya. Semuanya takut dengan risiko. Kita pun meninggal, mati, hidup ini ada risiko kan. Kapan-kapan suatu saat kita bakal mati juga, itu ada risiko. Suatu saat kapan mati? Kapan mati ya, misteri Tuhan yang tahu. Begitu juga kita usaha, itu pasti ada risikonya. Kapan ada risiko ya nggak tahu, yang penting kita jalani saja. Nah itu. Oke teman-teman, semoga ini informasi bermanfaat. Semoga Anda tidak diantara ciri-ciri orang yang tidak bisa sukses. Jadi sukses itu adalah milik semua orang. Tergantung kembali kepada kita. Kita mau bertahan begini-begini saja, atau mau keluar dari masalah kesulitan dalam hidup. Jawabannya ada pada Anda semuanya. Oke? Selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sukses akan berkumpul dengan orang sukses, percayalah. Orang yang loser, pecundang, akan berkumpul dengan orang pecundang juga. Anda kalau mau sukses, masuklah ke kelompok orang-orang sukses. Orang-orang yang pikirannya positif, jangan yang sebaliknya.